Kali ini, kakak akan membahas momen-momen yang terjadi di gelaran Euro 2020 yang sudah berlangsung, gengs. Ada sukacita, ada kesedihan yang menghiasi Euro kali ini. Seperti apa momen yang akan kakak spasi bahas kali ini, gengs? Yuk kita simak selengkapnya. Check it out! Komentar pertama Christian Eriksen setelah insiden melawan Finlandia, "Terima kasih, saya tidak akan menyerah." Eriksen kolaps ketika Denmark berjumpa Finlandia di laga pertama Grup B Euro 2020 Sabtu 12 Juni 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada duel di Parken Stadium itu, Eriksen terjatuh pada menit ke-42 saat hendak menerima lemparan ke dalam. Eriksen kemudian diketahui mengalami serangan jantung. Penanganan yang tepat dan rekan satu timnya dan tim medis membuat Eriksen selamat. Kini Eriksen masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi terus membaik usai insiden yang dialaminya. Pemain Inter Milan itu sudah memberi pesan pada rekan-rekannya bahwa kondisinya kini sudah baik. Eriksen pun memberikan komentar pertamanya pada media. Kepada media asal Italia, Gazzetta dello Sport, Eriksen mengucapkan terima kasih ada dukungan dari banyak pihak untuknya. Eriksen pun memastikan dia tidak akan menyerah dengan kondisi saat ini. "Terima kasih, saya tidak akan menyerah," ucap Eriksen. "Saya merasa lebih baik sekarang, tetapi saya ingin memahami apa yang terjadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk saya," sambung pemain yang pernah membela Tottenham itu. Federasi Sepak Bola Denmark mengkonfirmasikan bahwa kondisi Eriksen sekarang ini sudah jauh membaik. Playmaker Inter Milan itu dalam kondisi yang stabil meski masih terus dirawat di rumah sakit. Pagi ini kami telah berbicara dengan Christian Eriksen yang telah mengirimkan salamnya kepada rekan satu timnya. Kondisinya stabil dan ia terus dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim dan staf tim nasional telah menerima bantuan krisis dan akan terus berada di sana untuk satu sama lain setelah insiden kemarin, sambung pernyataan resmi itu. Supporter jatuh dari tribun penonton Stadion Wembley saat kick-off Inggris versus Kroasia. Kemenangan tim nasional Inggris atas Kroasia di matchday pertama Grup D Piala Eropa 2020 diwarnai adanya supporter yang mengalami kecelakaan. Seorang fans itu diketahui terjatuh dari tribun Stadion Wembley dan jatuh di antara bangku penonton yang berada di bawahnya. Kabar adanya kecelakaan yang menimpa seorang supporter itu sudah dikonfirmasi oleh pihak Stadion Wembley dan juga UEFA. Menurut juru bicara Stadion Wembley, kini korban terjatuh itu sudah dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang kritis. "Kami dapat mengkonfirmasi bahwa seorang penonton jatuh dari tribun sesaat setelah kick-off dalam pertandingan antara Inggris dan Kroasia di Stadion Wembley," ungkap juru bicara Wembley Stadium itu dikutip dari Daily Mail, Senin 14 Juni 2021. Penonton itu sudah ditangani secara medis di tempat dan kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. "Kami akan terus bekerja sama dengan UEFA untuk memastikan masalah ini diselidiki sepenuhnya dan kami akan terus memantau situasinya," tambah juru bicara Stadion Wembley tersebut. Menurut beberapa saksi, seorang supporter itu terjatuh tepat ketika laga Inggris versus Kroasia kick-off. Jatuhnya korban membuat sejumlah orang yang berada di area lokasi kecelakaan itu berteriak karena kaget. Meski begitu, kejadian tragis tersebut nyatanya tak memberikan dampak apapun terhadap jalannya pertandingan. Laga Inggris versus Kroasia tetap berlangsung selama 90 menit. Inggris pun berhasil menjadi tim keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 atas finalis Piala Dunia 2018 tersebut. Satu-satunya gol di laga itu diciptakan oleh Raheem Sterling di menit ke-57 berkat assist dari Calvin Phillips. Para penonton yang tak mengetahui adanya insiden tragis saat kick-off berlangsung itu pun menyambut bahagia kemenangan pertama Inggris di Piala Eropa 2020 tersebut. Wembley pada saat itu berisikan kurang lebih 22.500 penonton yang merupakan 25% dari total kapasitas stadion. Selanjutnya, Inggris akan menghadapi Skotlandia di matchday kedua Grup D Piala Eropa 2020 pada Sabtu 19 Juni 2021. Kemudian, The Three Lions akan berjumpa Republik Ceko pada Rabu 23 Juni 2021 di partai pamungkas Grup D.
Ada sejarah baru tercipta di laga Belanda versus Ukraina. Ada sejarah baru tercipta dari hasil pertandingan tim nasional Belanda melawan Ukraina di matchday pertama grup C Piala Eropa 2020 pada Senin 14 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sejarah itu adalah untuk pertama kalinya 5 gol tercipta di babak kedua usai pada babak pertamanya berakhir 0-0. Dalam sejarah kompetisi Eropa tak pernah ada pertandingan yang pada babak pertamanya 0-0, lalu di babak kedua ada 5 gol yang tercipta. Namun laga Belanda versus Ukraina berhasil melakukannya usai mengakhiri pertandingan di Johan Cruyff Arena itu dengan skor 3-2 untuk kemenangan Oranje. Laga Belanda versus Ukraina adalah pertandingan pertama dalam sejarah kejuaraan Eropa untuk melihat 5 gol dicetak di babak kedua. Pada pertandingan di babak pertamanya berakhir 0-0. Bunyi cuitan akun Twitter Optajo Senin 14 Juni 2021. Tentunya hal itu membuktikan bahwa pertandingan Belanda versus Ukraina sangatlah menarik di babak kedua. Belanda pun menjadi tim yang pertama kali unggul dengan langsung mencetak 2 gol dalam waktu 6 menit saja. 2 gol Belanda itu tepatnya dicetak oleh Jorginho Wijnaldum pada menit ke-52. Dan Wout Weghorst di menit ke-58. Ketika sudah unggul 2 gol, Ukraina pun mampu membalasnya dengan mencetak 2 gol juga. Hebatnya Ukraina justru dapat mencetak 2 gol itu dalam kurun waktu 4 menit saja. Itu berarti Ukraina dapat mencetak 2 gol jauh lebih cepat dari apa yang diciptakan Belanda di awal babak kedua. Sepasang gol Ukraina pun diciptakan oleh Andriy Yarmolenko pada menit ke-75. Dan Roman Yaremchuk di menit ke-79. Hasil 2-2 pun terlihat hingga babak kedua ingin segera berakhir. Kendati begitu, Denzel Dumfries berhasil membuat kejutan dengan berhasil mencetak gol untuk Belanda di menit ke-85. Gol Dumfries dapat terjadi berkat assist dari Nathan Ake yang baru saja bermain di menit ke-64 usai menggantikan Daley Blind. Dengan kemenangan 3-2 itu, Belanda kini menempati peringkat kedua di klasemen sementara grup C Piala Eropa 2020. Poin yang memiliki Belanda sebenarnya sama dengan Austria yang berada di peringkat pertama. Hanya saja skuad asuhan Frank de Boer itu kalah selisih dari Austria. Selanjutnya, Belanda akan menghadapi Austria di matchday kedua grup C Piala Eropa 2020 pada Jumat 18 Juni 2021. Lalu, Frankie de Jong dan kawan-kawan akan bersuah Makedonia Utara di matchday ketiga pada Senin 21 Juni 2021. Tanpa pemain Real Madrid, mampukah Spanyol kalahkan Swedia? Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Timnas Swedia di matchday pertama Grup E Euro 2020 Selasa 15 Juni 2021 dini hari. Dalam skuad Spanyol kali ini, tidak ada satupun pemain yang berasal dari raksasa La Liga Real Madrid. Selain itu, tim Matador memiliki persiapan yang kurang ideal jelang Euro 2020. Dari 2 laga uji coba yang disiapkan jelang Euro 2020, hanya 1 pertandingan yang mereka mainkan, yakni saat bermain imbang tanpa gol melawan Portugal. Sementara laga selanjutnya batal karena gelandang Sergio Busquets positif COVID-19 dan mereka harus menjalani karantina. Sementara itu, Swedia memiliki persiapan positif. Kemenangan 3-1 atas Armenia di laga uji coba terakhir sebelum Euro 2020 membuat Swedia percaya diri menyongsong laga sesungguhnya. Pertemuan Spanyol versus Swedia ini bukanlah hal baru. Bahkan di kualifikasi Euro 2020, kedua negara berada dalam satu grup. Di kualifikasi, timnas Spanyol tak pernah kalah. Spanyol menang 3-0 di Madrid. Sementara giliran tandang ke Swedia, mereka bermain imbang 1-1. Nah, menurut kalian, berapa skor akhir duel Spanyol versus Swedia di penyisian grup E Euro 2020 nanti? Yuk tebak skor Spanyol versus Swedia. Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini ya.
Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai momen-momen yang terjadi di gelaran Euro 2020 yang sudah berlangsung, gengs. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you, geng!